Hello guys, terima kasih sudah mampir di channel Willy Prince. Bagi Anda yang akan menonton video ini, silakan dapat mensubscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis, silakan tinggal menekan tombol subscribe ini untuk mendukung channel saya mencapai 1000 subscribe sehingga boleh berkembang untuk senantiasa menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita akan mulai. Kita ulangi aja dari reformasi karena tadi ada kesalahan teknis. Kuota saya habis, jadi saya harus mengganti kartu. Kita masuk ke sejarah gereja umum di bab 5. Bab 4 dan 5 kita masing-masing 10 menit. Bab 4 saya tuntaskan 10 menit, bab 5 juga 10 menit. Kita masuk ke reformasi tadi. Jadi Martin Luther adalah tokoh reformasi yang membuat sejarah baru di mana kita hidup dengan iman, kita dibenarkan karena iman, yang dikenal dengan istilah sola scriptura. Jadi dialah yang mempromotori sehingga munculnya Protestan. Dengan hadirnya Protestan ini membawa kita untuk kembali kepada kehidupan di dalam Kristus, ya. Kehidupan di dalam Kristus supaya kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini konsep kebenaran ya yang dilakukan oleh Martin Luther. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa keutamaan Alkitab atas tradisi gereja yang dicetuskan juga oleh Wycliffe dan Johannes Hus, ya, mengutamakan Alkitab melebihi gereja. Bahkan di abad 15 dan abad 16 Paus meragukan, teolog meragukan kepausan. Kenapa? Karena Paus itu dianggap tidak bersalah sehingga itu ditolak oleh para teolog-teolog. Karena hanya Pauslah yang bisa memutuskan soal dogma dan konsili gereja. Sehingga teolog-teolog tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Paus. Lalu tentang pembenaran kehendak manusia dan predestinasi di sini, ketika Martin Luther membaca tentang Roma 9 yang menerangkan tentang pilihan dan kasih karunia Allah sebagai dasar keselamatan, di situ dia mendapatkan satu iluminasi pencerahan dari Tuhan bahwa keselamatan itu hanya melalui kasih karunia, melalui iman. Itu dasar keselamatan. Jadi orang dipilih bukan karena melakukan perbuatan baik, bukan karena dia membeli surat penghapus dosa, tetapi dasar keselamatan adalah kasih karunia dan iman. Itu yang pertama kali dicetuskan oleh Martin Luther sebagai fondasi kekristenan sampai saat ini. Lalu kalau kita melihat berikutnya, di sini, kasih karunia yang dimaksudkan adalah kasih karunia supernatural. Maksudnya supernatural adalah kasih karunia yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam jiwa. Ketika kita pertama kali lahir baru, kita bertobat, kita mau percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan kasih karunia yang desain di dalam jiwa dan itu melekat di dalam jiwa. Sehingga membuat kita yang berdosa menjadi berkenan. Kita yang nggak layak menjadi layak, kita yang dulunya najis menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Itu adalah dasar dari apa yang dicetuskan oleh Martin Luther. Selanjutnya di sini poin yang berikut adalah ya kita kembali tentang John Wycliffe ya. John Wycliffe kita tahu bahwa John Wycliffe adalah tuan tanah filsuf dan teolog ya. Dalam teorinya dia mengatakan hanya orang saleh yang dapat memerintah gereja. Ya, jadi selamat datang Ardian. Ya, kita lanjut ya. Jadi hanya orang saleh yang dapat memerintah gereja, dan ini merombak kebiasaan kehidupan biara yang memiliki kekayaan. Jadi dia merombak pada zaman dahulu hanya orang-orang kaya yang bisa melayani, tetapi kehidupan biara terutama yang punya banyak kekayaan, tetapi di sini dia ingin hidup saleh. Para biarawan untuk miskin harus dibuktikan dengan menjual kekayaan. Jadi John Wycliffe menantang, kalau kamu ingin saleh, kamu ingin melayani Tuhan, harus jual hartamu melayani Tuhan. Doktrin Wycliffe didukung oleh pemerintah sekuler
yang ingin kekayaannya dinikmati oleh bangsanya sendiri. Lalu di sini kalau kita melihat, Wycliffe sangat memuliakan Alkitab dan menyerang tradisi gereja. Jadi tradisi-tradisi Katolik itu diserang oleh Wycliffe, dan dia berotoritas penentu terakhir dalam setiap permasalahan adalah firman Tuhan, Alkitab. Bukan doktrin, bukan dogma gereja. Dia juga menulis tentang buku yang berjudul Kebenaran Kitab Suci. Dan dia menentang, dalam perkembangannya ia sangat radikal dan dia melaporkan bahwa semua paus adalah antikris. Kalau saudara pernah mendengar pengajarannya, salah satu contoh Ezra Soru, di YouTube saudara bisa lihat pendeta Ezra Soru itu, dia mengatakan bahwa Roma lah, antikris akan berasal dari Roma. Dan kemungkinan adalah paus. Itu sudah dinyatakan oleh Wycliffe. Sejak beberapa tahun yang lalu, Wycliffe sudah ngomong kalau antikris itu berasal dari Roma. Dan itu dikatakan kekuasaan paus katanya, karena dari rumah Tuhan sendiri. Itu tahun 1379. Dan dia menyerap doktrin transubstansiasi. Apa itu transubstansiasi? Darah, benar-benar anggur itu darah, dan roti itu benar-benar tubuh Kristus. Jadi kalau kita minum anggur, itu benar-benar, bukan simbol. Tapi benar, kalau kita makan roti, itu benar-benar kita makan daging Kristus. Nah, Wycliffe menolak itu. Itu sama dengan seperti jimat-jimat, ya, seperti mantra-mantra. Itu menurut Wycliffe. Jadi dia menolak tentang transubstansi dan tidak setuju, bahkan dia menulis buku tentang kemurtatan dan ekaristi. Lalu beberapa hal lagi kalau kita melihat, nah ini kehidupan Martin Luther, saya kilas balik. Martin Luther itu bertobat, dia bertobat karena mau disambar petir. Kalau saudara pernah baca biografinya Martin Luther, dia ingin jadi biarawati, ingin menjadi seorang teolog. Pada waktu dia berjalan, tiba-tiba ada petir yang mau menyambar, hampir mengenai dia. Dan dia tersungkur, dan dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, saya ingin menyerahkan hidup saya menjadi biarawati. Dia adalah orang hebat, orang pintar, tetapi karena kondisi itu akhirnya membuat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dikatakan situ, ia dididik dalam takut akan Tuhan, merasa ngeri akan hukuman Tuhan. Bagaimana Tuhan yang murka, Tuhan yang benar-benar sadis, jahat menurut dia waktu itu. Benar-benar menyatakan murkanya kepada orang berdosa. Sejak Musa muda aku dididik, sedemikian rupa ini, salah satu tulisannya, sehingga aku menjadi pucat pasi dan ketakutan mendengar nama Kristus disebut. Sebab aku hanya diajar untuk memandang dia sebagai hakim yang keras dan pemurka. Kenal Luther, ayahnya sangat merindukan ia sebagai ahli hukum untuk fakultas hukum di Erfurt, tapi berhenti. Dia 4 tahun itu sekolah hukum, tetapi hati nuraninya bergejolak. Dia merasa terusik. Dia merasa, mana mungkin saya bisa meneruskan ini kalau ada panggilan yang lebih tinggi, panggilan lebih mulia. Akhirnya dia masuk biarawati karena ada desakan di dalam hatinya. Dia tetap memegang prinsip. Lalu tahun 1520, surat resmi Paus keluar agar supaya Luther bertobat. Dan Luther menolaknya dengan melawan bula yang tertutup dari si antikris. Dan kutukannya, kemudian bula kedua keluar dengan isi kutukan padanya, dan ajaran Luther adalah ajaran sesat. Jadi Luther dikecam sebagai ajaran sesat, ajaran yang menyimpang. Melanchthon membantu Luther dengan menyusun ajarannya yang sistematis dalam pokok-pokok teologi, yaitu dogmatika Protestan. Secara mendasar, sasaran utama reformasi adalah pembaharuan ajaran. Luther menekankan 2 kata kunci, yaitu firman dan sakramen. Firman itu adalah Alkitab. Alkitab itu yang dikenal dengan sola scriptura. Sedangkan sakramen itu adalah perjamuan kudus dan baptisan. Jadi itu 2 sentral utama pengajaran doktrin Martin Luther, yaitu firman dan sakramen. Firman itu adalah Alkitab, sola scriptura, dan sakramen adalah baptisan dan perjamuan kudus. Nah, mengenai sakramen, Luther awalnya mengaku 3 sakramen. Jadi awalnya itu ada 3 sakramen yang ditekankan Luther, yaitu baptisan, ekaristi. Ekaristi itu perjamuan kudus, dan yang berikutnya adalah penebusan dosa. Bukan 7 sakramen. Kalau Katolik itu mengenal 7 sakramen Katolik, termasuk memandikan orang mati, tentang sakramen pernikahan, dan api dan lain-lain, ada 7. Kalau kita mengenal hanya 2. Dari 3 Luther itu tinggal 2, yaitu
baptisan, dan perjamuan kudus. Keselamatan Luther bukan karena perbuatan baik, jadi dia tidak mengenal perbuatan baik. Makanya Calvinis menekankan sekali selamat tetap selamat. Kenapa dikatakan sekali selamat tetap selamat? Karena mengacu kepada Luther. Jadi perbuatan baik tidak membawa orang kepada keselamatan. Perbuatan baik tidak menyempurnakan. Kesalehan orang tidak menyempurnakan keselamatan itu. Karena keselamatan sudah sempurna. Itu menurut Luther, ya, pandangan Luther. Mengenai baptisan, Luther menyatakan tentang baptisan percik. Baptisan bayi itu sah. Karena bayi juga memiliki iman yang sulit dijelaskan dengan akal orang dewasa. Kenapa Protestan meyakini tentang baptisan air yang itu percik? Karena baptisan itu menandakan kasih karunia yang tanpa syarat. Jadi itu. Dan tidak terikat kepada kepandaian, moral, atau prestasi manusia. Makanya dikatakan baptisan anak kecil. Beda dengan kita yang namanya penyerahan anak. Kalau masih kecil, penyerahan anak sesuai Alkitab. Dan kalau sudah dewasa, sudah ngerti, baru kita dibaptis sebagai tanda kelahiran baru. Lalu kita lihat John Calvin, ya. Kalau John Calvin ini tokoh reformat Presbyterian dan berbasis pada John Calvin. Bentuk Calvinis adalah iman reformat, ya. Kehidupan John Calvin saya tidak perlu banyak panjang lebar, saya langsung ke doktrinnya. Ya, teologi Calvin adalah kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah, bahwa Allah itu sempurna, Allah berdaulat, dan kedaulatan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh doa manusia. Kenapa doa kita nggak dijawab? Kenapa doa kita bisa dijawab? Bukan karena kita mempengaruhi Tuhan, tapi karena Tuhan berdaulat, menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan kehendaknya. Makanya kita perlu berdoa supaya hati kita selaras dengan Tuhan. Ya, saya setuju dengan kedaulatan Allahnya Calvin. Ini sangat alkitabiah, menurut saya sih. Jadi kasih karunia yang luar biasa, manusia mewarisi dosa Adam dan tidak dapat berbuat apapun untuk menyelamatkan diri. Jadi respon kita tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Ketika Tuhan turun bekerja, menyatakan kasih-Nya, barulah kita berespon. Respon kita bisa terbuka ketika Allah turun tangan. Ya, ada beberapa hal dari Calvin, predestinasi Calvin. Pilihan Allah adalah rahasia. Ia memilih siapa yang dikehendakinya berdasarkan kedaulatan Allah. Lalu Allah memilih seseorang dan orang itu mengetahui panggilannya melalui iman. Kita bisa tahu kita dipanggil, kita dipilih melalui iman. Lalu yang ketiga, mereka yang dipilih dan ditentukan Allah, yang dikenal dengan kebinasaan, namun di alam kekekalan kebinasaan mereka bukan karena keputusan Allah, tapi karena kejahatan sendiri. Jadi bukan berarti Allah menentukan mereka masuk neraka, ini masuk surga, bukan. Jadi kenapa dia ditentukan masuk binasa, masuk neraka? Karena kejahatannya. Lalu pilihan Allah memberi keyakinan, menguatkan iman, memberi dorongan yang terpilih supaya tidak ragu-ragu. Makanya saudara, kalau saudara dipilih Allah, ditetapkan menjadi hamba Tuhan, jangan ragu. Kalau kita ragu, berarti kita nggak percaya akan kedaulatan Tuhan. Kalau kita masih ragu, kita nggak yakin masuk surga, berarti dipertanyakan iman Anda. Itu menurut Calvin. Dan dia juga menekankan tentang kekudusan. Jangan kita pikir, Calvin juga menekankan tentang hidup saleh, hidup kudus, bukan supaya kita selamat, tetapi karena bagian dari iman, bagian dari keselamatan, sehingga mereka juga menekankan hidup kudus. Cuma pendeta-pendetanya kurang mengajarkan kepada jemaat, kurang disampaikan di khotbah-khotbah. Beda dengan Pentakosta karismatik, itu sangat menekankan kesalehan, sangat menekankan tentang kekudusan. Ya, ini bab penentu, ya. Nanti kuasnya kalian open book, saya kasih pertanyaannya, nanti saya masukkan ke YouTube, ya, link pertanyaan, saudara nanti bisa lihat di YouTube. Ada hanya 5 pertanyaan. Ya, kita masuk kepada rasionalisme dan pembaharuan agama. Ini sebuah gerakan, ya, gerakan yang mendorong untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan yang kita kenal dengan puritanisme, yaitu pencerahan, abad pencerahan yang dipakai oleh ajaran Injili. Injili sangat kuat dengan doktrin, sangat kuat dengan pengajaran. Makanya kalau sudah lihat di YouTube, Ezra Soru pernah menyerang Gilbert karena menurut dia Pentakosta hanya berdasarkan pengalaman pribadi, dan itu menurut Stephen Tong dan Ezra Soru yang menekankan puritanisme. Kita harus menggunakan logika, iman itu harus berpikir kritis juga. Ya, itu ada baiknya juga sih. Ya. Tapi kita jangan melupakan tentang pietisme, yaitu gerakan kesalehan. Jadi kesalehan yang artinya kita perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Itu juga tidak bisa kita pisahkan. Itu yang ditekankan oleh Pentakosta karismatik. Ya, ini
merupakan perwakilan dari sekian banyak aliran. Puritanisme, pencerahan, pietisme itu lebih kepada kesalehan atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, Puritanisme ini adalah kemenangan dan melawan kepausan melalui Ratu Elizabeth. Mereka menentang tentang hari raya orang suci, klerik absolut, tanda salib, budaya perwalian, dan dalam baptisan. Jadi mereka menentang tanda salib, menentang tentang klerik yang absolut. Mereka mengikuti penafsiran Calvin, ya, Calvinisme dan William Perkin, menjadi pusat universal Puritanisme. Mereka menyaksikan kedaulatan Allah dalam visi Kristus, mendesak meditasi atas inspirasi Alkitab yang otoritatif, menekankan kehidupan kekal. Mereka didatang di bawah pengaruh Mennonite, ya. Ajaran Mennonite itu, aliran itu bukan bidat. Mennonite itu banyak gereja-gereja yang paham Mennonite. Salah satunya contoh adalah JKI. JKI Injil Kerajaan itu alirannya Presbyterian Mennonite. Mennonite, lalu kita melihat berikutnya pietisme, ya, tanpa Inggris. Aspek kebangunan rohani atau revival di Inggris, benua Eropa, dan Amerika mencakup beberapa kelompok yang dikenal dengan John Wesley. John Wesley dari tokoh Metodis, ya. John Wesley dan Whitefield di Inggris, mereka membangun kebangunan rohani. Jadi di situ terjadi ledakan yang luar biasa, di mana mereka oleh pietis Jerman karena naiknya koreksi evangelikal tentang dan dinginnya gereja ortodoks di bawah pengaruh Luther, ya. Jadi gereja-gereja Luther mulai dingin, mulai apa ya, zona nyaman. Akhirnya mereka pingin revival kebangunan rohani ini, pietisme. Mereka mementingkan keabadian, kembalinya pemahaman Alkitab, serta doa secara pribadi. Makanya doa puasa, doa berjam-jam, itu adalah ajaran pietisme yang dikembangkan oleh Pentakosta. Nah, lalu kita lihat asal-usul rasionalisme. Kalau rasionalisme itu sokonya Isaac Newton, ya. Tokoh ilmuwan, seorang anak muda, Isaac Newton, tertarik tentang pertanyaan mengenai prinsip dasar dan alam semesta. Tahun 1687, ia menulis prinsip Pianika, di mana menggunakan ide dan hukum gravitasi. Gravitasi merupakan kunci umum segala fisik. Jadi ini munculnya rasionalisme. Prinsip hukum alam ini sebagai alasan yang dipakai oleh ilmu pengetahuan seperti politik, ekonomi, dan agama. Jadi agama juga erat hubungannya dengan yang namanya rasionalisme atau rasio. Pengetahuan non-Kristiani dibawa ke Eropa, dan para sarjana mulai membandingkan agama dengan kekristenan. Jadi teolog-teolog agama membandingkan antara agama-agama dengan Kristen. Bedanya apa, kesamaannya di mana? Mereka mendirikan prinsip yang serupa dengan ini. Kalau kita melihat, ya, dengan ini manusia dipimpin pada pemikiran deisme, yaitu meliputi agama natural dan ilmu pengetahuan. Makanya muncul yang namanya berpikir kritis, kritik teks, kritik sejarah. Ada buku-buku Yesus sejarah yang melahirkan yang namanya paham liberalisme. Nah, ini dari rasionalisme ini. Filosofi baru dan empirisme dan rasionalisme juga menentang tradisi. Mereka juga menentang tradisi. Mereka sangat kritik teks. Mereka menentang tradisi, mereka menggunakan ilmu pengetahuan, sains dengan agama itu harus seimbang. Filosofi ini menggantikan peranan manusia tentang pewahyuan. Mereka bilang pewahyuan sudah nggak ada. Iluminasi sudah nggak ada. Yang ada hanyalah Alkitab. Firman Tuhan itulah pewahyuan. Bukan penglihatan, lihat neraka, lihat surga. Bagi rasionalis itu nonsen, itu nggak alkitabiah. Tradisi gereja itu nggak alkitabiah. Menurut paham rasionalisme ini. Metode ini diubah oleh Aristoteles dengan metode deduksi, di mana secara luas menggunakan skolastik. Ya, ini dipakai oleh skolastik di abad pertengahan, metode ilmu pengetahuan untuk mengkritik Alkitab, yang dikenal dengan skolastik. Lalu ada teologi natural. Teologi natural dimulai mengawali sebuah teologi yang dikenal dengan René Descartes. René Descartes tahun 1595 sampai 1620 mengembangkan teologi natural. Ya, natural itu teologi yang dualistis, mempercayai eksistensi batin dan dunia material dan menerima eksistensi Allah dan jiwa. Jadi dualistik. Jadi menerima eksistensi batin, dunia, dan eksistensi Allah dan jiwa. Itu yang dikenal dengan teologi natural. Ya, seperti itu ya, saudara. Ya, ini saja yang saya bisa bagikan dari bab 4 dan bab 5. Siapa yang mau bertanya, silakan. Pak, aku mau tanya. Oh ya, silakan. Sini, Lex, berdua kita. Bentar, Pak, bentar.
Silakan bertanya. Yang tentang perjamuan tadi, Pak. Yang perjamuan, ya silakan. Nah, kan itu salah satu sakramen gitu. Nah, tadi yang dibilang kan kalau misalnya ada pandangan kalau yang roti itu benar-benar Gimana daging balikin? dan Roti benar-benar anggur itu benar-benar darah, itu doktrin yang atau dogma yang kita pegang atau bukan, Pak? Saya jawab ya. Iya, Pak. Oke, mengenai doktrin mengenai perjamuan kudus, ya doktrin mengenai perjamuan kudus. Di sini kalau kita melihat bahwa itu yang dipakai oleh Katolik ya. Jadi anggur benar-benar adalah darah dan roti benar-benar tubuh itu ajarannya transubstansiasi yang dipakai oleh Katolik. Dan itu menurut Protestan Alkitabiah. Tapi kalau Calvin, jadi ada 3 ya. Ada 3 pandangan perjamuan kudus. Yang pertama itu, yang pertama adalah transubstansiasi. Roma. Ya, Roma. Yang kedua adalah konsubstansiasi. Ya, konsubstansiasi itu punyanya Martin Luther. Dan yang ketiga itu punyanya Calvin. Ada lagi punyanya Calvin. Dan yang keempat punyanya Martin Luther. Ada 4, maaf, ada 4. Jadi yang pertama itu adalah dipakai oleh Katolik. Tapi kalau yang dipakai oleh Calvin, itu sebelum mereka melakukan perjamuan, mereka harus mengikuti katekisasi atau pengajaran tentang perjamuan. Karena perjamuan harus diterima dengan kusuk, dengan sakral. Nggak boleh main-main. Harus benar-benar kudus hidupnya. Itu Calvin. Pengajaran Calvin. Tapi kalau Martin Luther adalah konsubstansiasi. Itu lebih kepada perjamuan kudus harus diterima dengan iman, dan ketika kita melakukan, kita harus melakukan dengan benar. Dan perjamuan itu hanya sebagai simbol bukan benar-benar darah atau benar-benar tubuh, tapi hanya simbolis sebagai peringatan akan Tuhan Yesus, seperti dalam itu konsubstansiasi Luther. Tapi kalau kita karismatik Pentakosta itu menggunakan ajaran Zwingli. Ya, Zwingli itu perjamuan harus diterima dengan ucapan syukur. Tidak ada lagi katekisasi, nggak perlu pengajaran, cukup terima dengan syukur, dan semua orang bisa menerima perjamuan kudus kalau dia sudah mengerti firman, udah tahu mana yang baik dan jahat, sekalipun dia belum dibaptis, dia bisa melakukan perjamuan kudus. Itu Zwingli yang kita pegang di Pentakosta Karismatik. Jelas? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Monggo bertanya. Gak usah malu-malu, saudara. Ini pertemuan terakhir loh. Nanti saudara, misal ini lockdown, kita sudah nggak ketemu lagi ya. Saya udah kangen sama kalian sih, lebih enak ketemu langsung sebenarnya. Kalau ini banyak habisin kota, habisin waktu, habisin pulsa. Saya juga sama, saudara. Ada yang bertanya? Ayo. Siapa? Paulina, silakan. Pak, mau bertanya. Alex mau tanya, Pak. Febri, Pak, mau bertanya. Apa? Ayo bertanya. Febri mau tanya, Pak. 2 pertanyaan lagi ini. Pak, kalau pertanyaannya melenceng boleh? Boleh, bebas. Pertanyaannya bebas, silakan. Ayo. Pak, mau tanya, Pak. Perbedaan zaman gereja sebelum reformasi sama setelah reformasi itu gimana, Pak? Apa? Gereja apa? Perbedaan gereja sebelum zaman reformasi sama setelah reformasi itu apa, Pak? Oh, perbedaannya kalau sebelum zaman reformasi, gereja itu menekankan tentang tradisi, karena waktu itu Roma. Jadi gereja Barat itu menekankan tradisi, yaitu melalui surat penghapus dosa, harus paus, hanya orang-orang tertentu yang memimpin, yang melayani hanya orang-orang tertentu yang belajar Alkitab, belajar sekolah teologi, itu pun khusus. Orang awam nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh bawa Alkitab, jadi hanya ngikutin tradisi, itu dalam ajaran gereja Barat. Tapi kalau di gereja Timur, mereka mengikuti ajaran para rasul.
sudah membaca Alkitab, sudah melakukan seperti para rasul, saling udah hubungan pribadi dengan Tuhan, ada kedekatan dengan Tuhan. Tapi karena kita dipengaruhi Roma, jadi sejarah kita itu kiblatnya gereja Barat. Gereja Barat, sehingga mereka mengutamakan tradisi, bukan iman atau hidup saleh. Sekalipun ada beberapa orang yang menekankan hidup saleh, itu dianggap bidat. Mereka pada itu dianggap bidat karena banyak penyimpangan tentang pengajaran. Tapi setelah reformasi oleh Luther, dia memberikan satu patokan, rule. Ada fondasi dasar rule bahwa kita harus punya fondasi kekristenan, yaitu sola scriptura, sola fide, sola gratia, hidup karena iman, hidup dalam kebenaran, hidup karena kasih karunia. Sehingga itulah yang dipakai oleh reformasi sampai hari ini mengenai mereka punya patokan, semua orang awam pun bisa melayani, semua jemaat bisa menyelidiki Alkitab, membaca Alkitab, siapapun diberi kesempatan untuk membaca Alkitab dan menyampaikan firman Tuhan. Itu bedanya sebelum reformasi dengan setelah reformasi. Jelas? Ada lagi? Satu. Hah? Satu penanya lagi. Aku, Pak. Oh, silakan. Saya, Silakan. Pak. Mau nanya, kan kalau misalkan perbedaan dari gereja Barat sama gereja Timur ini kan gereja Timurnya lebih kental sama tradisi. Kalau gereja Barat ini, maksudnya yang aliran kita kan dari gereja Barat. Kalau menurut Bapak yang lebih apa ya? Lebih kental, lebih dalam hal ibadah, dalam hal tata cara ibadah, dalam hal dalam mempertahankan tradisi atau mempertahankan yang peribadahan yang dari zaman yang perjanjian lama itu lebih ke dominan ke gereja Barat atau gereja Timur? Oh, kalau menurut saya, kamu tanya kalau saya itu lebih condong lebih senang dengan pengajarannya gereja Barat atau gereja Timur, seperti itu ya? Iya, seperti itu pertanyaannya. Iya, yang lebih mempertahankan tradisi sih. Oh, kalau kita melihat bahwa gereja Timur itu memang menekankan tradisi dari para rasul. Mereka juga percaya tentang Trinitas, Tritunggal, tapi sayangnya di dalam gereja Timur itu mereka masih mengagungkan Maria, Bunda Maria. Sekalipun mereka nggak sembah, tapi di gereja Timur beberapa itu masih condong untuk menggantungkan Maria, karena Maria adalah sebagai ibunya Yesus yang dipilih sebagai wanita suci. Nah itu. Jadi tradisi yang seperti itu yang mungkin menurut gereja Barat itu harus ditolak. Tapi kalau di gereja Barat itu mereka menekankan pengajaran rasional, iman, bagaimana benar-benar doktrin yang sangat kuat. Tetapi sayangnya kalau kebablasan kita pakai rasio itu akan jadi liberal. Tapi kalau saya suruh memilih untuk relevan, ya saya lebih dominan kepada tradisi. Tapi tradisi kitab suci, tradisi para rasul, tradisi dari Yesus Kristus. Tapi kita tidak membawa budaya Yahudi masuk ke Indonesia. Kita juga harus masuk kepada budaya Indonesia. Kita harus menfilter budaya. Kita perlu terima budaya supaya kita bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa seringkali kita ditolak, penginjilan pelayanan kita ditolak karena kita terlalu menolak budaya, kita alergi dengan budaya. Makanya kelemahan dari gereja-gereja Barat saat ini atau orang-orang besar terutama itu karena terlalu menolak budaya, jadi susah untuk kita berkembang. Mendingan kita tetap pertahankan tradisi. Gereja Timur saya setuju lebih cocok ke gereja Timur, tapi yang saya tolak itu Marianya itu, Bunda Maria dan beberapa benda-benda yang dianggap suci. Nah, itu yang terbawa oleh gereja-gereja Katolik pun seperti seolah-olah itu Tuhan kedua. Seperti seolah-olah itu. Tapi kalau kita iman, ya makanya kita iman, kita perlu pengajaran, kita perlu berpikir kritis, itu juga baik. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menyimpang masuk kepada bidat yang meragukan tentang ketrinitasan atau ketunggalan Allah. Jadi seperti itu. Jelas? Siap. Oke, Pak, makasih. Oke, saudara, terima kasih ya sudah bergabung di sekolah atau sekolah online, kuliah online sejarah gereja umum.
di part 4 dan 5. Nanti untuk ujian UAS, kapan UAS ya? Yang biasanya dilakukan. Yang lain sudah melakukan UAS? Belum? Beberapa sudah, beberapa. Ada yang sudah ya? UASnya nanti bebas, kalian kirim lewat email bisa ya? Jawabannya dikirim lewat email. Oke, Pak. Iya, Pak. Nanti saya masukkan di link ini ya, ini saya simpan. Nanti saudara masukkan di link itu, kalian buka, nanti soalnya di situ ya, di dalam link YouTube. Nanti saudara lihat di situ ya. Oke? Oke, Pak. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani, tetap semangat, tetap jadi berkat. Siap. Iya, Tuhan Yesus Pak. memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.